saya Gambar Oscar dengan NIM 110123000015 dari Prodi Manajemen dengan Fakultas Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Haja Dia Permatasari. Halo, perkenalkan nama saya Devi Triana Dulasana dengan NIM 11012300000305 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Haja Dia Permatasari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Fitria dengan NIM 11013998 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hajadia Permatasari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Armanita, NIM 110123000410. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Bu Hajah Diah Permatasari. Halo semuanya, nama saya Alvito Parasali dengan NIM 110123000456, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Hajah Diah Permatasari. Halo guys, perkenalkan nama saya Ricardo dengan NIM 1101230355, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Haji Diah Permatasari. Halo, perkenalkan nama saya John Ananda dengan NIM 1101300264 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari kelas 1I dan dosen pengampu Haji Diah Permatasari. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok akuntansi dengan tema proses penyesuaian. Berikut hasil diskusi kami mengenai tema tersebut. Semoga membantu. Dadah. Kak, boleh nggak sih sedikit jelasin tentang jurnal penyesuaian itu apa? Nah teman-teman, pengertian jurnal penyesuaian itu apa sih? Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Nah, jurnal ini penting banget nih karena dijadiin sebagai sarana untuk menyesuaikan saldo di akhir sehingga antara kredit maupun debit tetap sama. Kak, emang sepenting itukah jurnal penyesuaian dalam akuntansi? Kenapa sih jurnal penyesuaian itu penting banget dalam akuntansi? Jadi ada dua faktor. Pertama, kenapa harus dibikinnya jurnal penyesuaian itu? Karena ada transaksi yang udah terjadi tapi belum dicatat. Nah, kedua tuh ada transaksi yang udah tercatat tapi penulisan saldo pengeluaran belum disesuaikan dengan saldo perkiraannya. Kalau boleh tahu Kak, tujuan dari jurnal penyesuaian dalam akuntansi untuk apa ya? Nah teman-teman, terus tujuan jurnal penyesuaian itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan jurnal penyesuaian itu dibuat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan hitung saldo yang berakibat pada pelaporan pajak hingga pertanggungjawaban pada pimpinan perusahaan kita nanti. Nah Kak, lalu fungsi jurnal penyesuaian itu sendiri untuk apa ya? Nah guys, setelah tujuan, jurnal penyesuaian memiliki fungsi antara lain mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu akun nominal dalam suatu periode tertentu dan memperkirakan nominal pendapatan dan bebannya di suatu periode tertentu sehingga diketahui kondisi sebenarnya. Kak, boleh dong jelasin tips untuk membuat jurnal penyesuaian yang baik dalam akuntansi? Nah teman-teman, setelah mengetahui fungsi proses penyesuaian, bagaimana sih cara membuat proses penyesuaian? Pertama, pastikan Anda telah mencetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Kedua, lakukan analisis setiap akun dengan detail. Ketiga, perhatikan dengan detail sehingga Anda tahu pasti apa yang hilang untuk disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Dan keempat, lakukan pencatatan jurnal penyesuaian dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, kalau keempat hal tadi sudah dilakukan dengan baik dan benar, teman-teman bisa langsung menyusun jurnal penyesuaian sesuai langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Beban dibayar di muka adalah beban perusahaan yang terjadi di beberapa periode, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu. Adapun bentuk jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka, yaitu ada dua metode. Yang pertama metode harta dan metode beban. Untuk metode harta, debit menggunakan beban yang dimaksud. Contohnya, kalau di sini ada beban sewa, maka debitnya adalah beban sewa sementara dan kreditnya sewa dibayar di muka. Sedangkan untuk metode beban, yaitu sebaliknya dari beban harta.
Definisi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya, sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Adapun bentuk jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka itu ada 2 metode ya. Yang pertama adalah metode utang, metode pendapatan. Jika menggunakan metode utang, contohnya akun utang komisi ditaruh di debit, sedangkan akun pendapatan komisi ditaruh di kredit. Lalu, untuk metode pendapatan, cara penyesuaiannya, akun pendapatan komisi ditaruh di debit, utang komisi ditaruh di kredit. Adapun bentuk jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima adalah piutang berada di sebuah debit dan kreditnya adalah pendapatan. Nah, mengapa piutang berada di debit dan pendapatan di kredit? Karena pendapatan sudah harus diterima di bulan ini, tetapi pada kenyataannya uang belum diterima. Oleh karena itu, jika pendapatan sudah diterima, maka pendapatan bertambah dan aktualnya berada di kredit. Karena belum diterima dalam bentuk kas, maka dimasukkan dalam akun piutang. Jika piutang bertambah, berada di debit. Beban yang harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban yang telah jatuh tempo, namun perusahaan belum membayarnya. Contoh adalah gaji atau bunga yang harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Jadi teman-teman, untuk bentuk dan jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar tuh seperti ini ya. Adanya akun beban pada debit dan akun utang pada kredit. Mengapa bisa seperti ini? Karena beban-beban ini merupakan beban yang masih harus kita bayar, maka dari itu akunnya menjadi hutang. Contoh di sini ada beban gaji yang masih harus kita bayarkan, maka beban gaji kita taruh di debit, sementara karena kita masih belum bayar, yang maka menjadi utang, maka kita masukkan utang gaji di akun kredit. Oke. Halo. Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai proses penyesuaian. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa membantu kalian ya. Jangan lupa video ini di like, terus di komen, terus juga di share ke teman-teman kalian dan juga di subscribe. Semoga video-video selanjutnya bisa membantu kalian ya. Dadah.